Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Saya akan berbicara sedikit, bincang-bincang ini dengan tamu saya, Pak Dewa Puja Suratnya, yang beliau gemar sekali mencari saudara-saudara baik komunitas Muslim, komunitas Hindu, komunitas Buddha, komunitas Kristen, semuanya dicari. Tidak ada lagi, tujuannya adalah bagaimana mengacu pada keberadaan negara kita tercinta Republik Indonesia, bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan, bukan negara agama, bukan negara kelompok, tapi adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka beliau, bagaimana hasil ini nanti ditransfer kepada generasi muda supaya tidak mengkultuskan seseorang atau satu kelompok dan mengkultuskan dan mendiskreditkan satu sama lain. Maka dari itu ini suatu langkah yang cukup bagus bagi beliau, mengakomodir seluruh pendapat, dan ini nanti ditranspromosikan melalui YouTube, tidak hanya kepentingan saudara kita umat Hindu. Padahal beliau notabene ini adalah saudara kita dari Hindu, namanya saja Dewa Puja Suratnya. Ini suatu terobosan yang luar biasa, karena bagaimanapun beliau melahirkan sebagai anak muda. Baik, karena kedatangan sama saya akan mengupas sedikit tentang keberadaan Indonesia ini. Kami mengawali tentang keberadaan Indonesia. Sebetulnya merdekanya negara kita dari penjajah selama 350 tahun ditambah dengan penjajah Belanda kurang lebih 5 tahun. Itu sebenarnya andai kata para pendiri bangsa mau jadikan negara kita kesatuan Republik Indonesia ini akan dijadikan negara Islam, dari situ sudah akan terjadi. Kenapa? Di situ ada Insinyur Soekarno, ada Bung Hatta, dan sebagai konsultannya, penguatnya di dalam perjuangan adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Wahab Hasbullah, Hadratus Syekh Bisri Samsuri, Hadratus Syekh As'ad Samsul Arifin, Hadratus Syekh Mujib Ridwan, masih banyak lagi kesemuanya. Tapi setelah dikonsultasikan, dan bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengutus putranya yang bernama Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Ini seorang jenius, pada waktu itu usianya di waktu kemerdekaan adalah kurang lebih 25 tahun beliau, tapi dipercaya untuk berkomunikasi, merumuskan baik Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila. Maka dari gagasan-gagasan beliau lahir bukan menguatkan. Di situ yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Pancasila, tapi memberikan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di situ Kiai Abdul Wahid Hasim mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah terjadi di Pancasila itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kiai Abdul Wahid Hasim tidak ego dengan itu, masih menghargai saudara-saudara kita, karena perjuangan negara kita Republik Indonesia ini bukan 100% saudara kita Muslim, walaupun kalau dipresentasikan adalah saudara Muslim paling banyak, tapi pesan Kiai
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Yai As'ad, Yai Bisri Samsuri, Yai Wahab Hasbullah, semuanya yang berjuang di dalam negara kita Republik Indonesia ini adalah saudara kita, walaupun setetes juga meneteskan darah untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, saudara kita yang minoritas perjuangannya sama dengan saudara kita yang mayoritas, maka jangan sampai diabaikan. Nah, ini pesan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bukan beliau tidak bisa andai kata menjadikan negara kita Republik Indonesia menjadi negara Islam, tapi beliau lebih menghargai perjuangan saudara kita, baik Hindu, umat Kristen, Hindu, Buddha, kesemuanya ikut berjuang untuk memerdekakan negara kita tercinta Republik Indonesia. Ini Pak Dewa sebetulnya yang perlu kita kemukakan ya kepada saudara-saudara kita. Dan di sini kami tidak akan terlalu formal menyampaikan, ini sekedar prolog ya supaya bisa mengetahui. Maka kenapa sebetulnya Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak gagah untuk mendirikan negara Islam? Karena ada contoh yang sangat konkret, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pindah dari Makkahul Mukarramah, di sana 13 tahun berjuang untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ini Pak Dewa, lah ini tidak menerima dari kafir Quraisy, tidak menerima tanggapan yang positif. Bahkan Nabi Muhammad ini dianggap penyihir, Nabi Muhammad ini dianggap pesulap. Padahal yang dinamakan Nabi Muhammad ini Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. Andai kata beliau diciptakan bisa nulis, bisa baca, seluruh apa yang diturunkan itu akan dianggap karyanya, lebih tidak percaya lagi. Dan bahkan dengan banyak menerima wahyu dari Allah, ini kafir Quraisy justru lebih sakit lagi. Maka akhirnya diperintahkan Nabi Muhammad ini Pak Dewa untuk pindah ke, kalau dulu bukan Madinatul Munawwarah tapi Yatsrib, yang disebut Yatsrib, kota di sana yang subur, kota di sana damai, diperintahkan pindah ke Yatsrib. Nah, kalau sekarang bis perjalanan dari Mekah ke Yatsrib ini atau ke Madinah yang sekarang, bis 1 hari 12 jam, saking jauhnya. Tapi karena sudah diperintah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, maka Nabi Muhammad mengikuti. Itu pun dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, sehingga Rasulullah saking terpojoknya, akhirnya Rasulullah disuruh mampir dulu di Gua Thur. Gua Thur ini satu gunung tertinggi di Mekah, dan ada tonjolan masuk gini, artinya sangat sulit sekali. Di situ ada sebuah gua, maka Rasulullah diperintahkan ke sana. Di situ hanya ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Nah, setelah mau masuk ke gua, sahabat Abu Bakar, teman Nabi tercinta ya, teman Nabi tercinta, jangan masuk dulu Rasulullah, jangan masuk dulu. Lah kenapa sahabat Abu Bakar? Sayalah masuk, karena ini bukan tempat yang aman. Otomatis di dalam ada semacam binatang-binatang yang kita tidak ketahui, dan binatang ini pasti binatang yang mematikan, karena di dalam gua nggak mungkin, karena gua belum pernah ada yang masuk Pak Dewa ke Gua Thur ini. Nah, namun apa yang terjadi? Sahabat Abu Bakar masuk dulu dan membersihkan, diperiksa dengan ketajaman
penglihatan beliau ternyata tidak ada apa-apa, dan Rasulullah disenderkan di situ. Rasulullah disuruh istirahat di pangkuan Abu Bakar, lantas gua di situ tertutup oleh sarang laba-laba. Jadi seakan-akan tidak ada yang masuk ke gua itu, dan di atas sarang laba-laba itu ada sarang burung merpati yang sedang ramai di saat itu juga. Jadi ya, yang mengejar Rasulullah tidak ada sedikit pun kecurigaan. Tapi di saat kafir Quraisy itu sedang mencari, ada kekuatan menunjuk ke Gua Thur itu, karena tidak ada lagi Muhammad masuk ke sini. Tapi buktinya sarang laba-laba sudah menutupi pintu. Nggak mungkin di situ ada merpati yang sedang mengeram. Nah, di saat itu di debat di luar pintu gua, berdebat sebegitu sengitnya, dan debatan itu kedengaran kepada Rasulullah, kepada sahabat Abu Bakar. Rasulullah sudah istirahat lelap. Kaki sahabat Abu Bakar digigit ular. Kaki sahabat Abu Bakar digigit ular. Tapi bagaimanapun untuk menyelamatkan Muhammad Rasulullah, Abu Bakar sekalipun sakitnya bagaimana, coba ular yang begitu berbisa menggigit ya di gua dan dalam keadaan kegelapan. Nah, coba kalau kita kayak apa Pak Dewa ya. Begitu bingungnya ya, otomatis spontanitas akan berteriak kan, kita akan berteriak. Tapi ternyata subhanallah, kekuatan Abu Bakar menahan, karena demi keselamatan Nabi Muhammad yang dikejar kafir Quraisy. Maka sahabat Abu Bakar nahan sampai nahan sakit, keluarlah air mata. Sahabat Abu Bakar menites di pipi Rasulullah yang sedang tidur di pangkuannya. Maka Rasulullah bangun. Kenapa sahabat Abu Bakar? Kamu takutkah menemani aku? Kamu menyesalkah menemani aku? Kamu merasa susahkah menemani aku? Kata Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Jika kamu susah, maka Allah menurunkan ayat la tahzan innallaha ma'ana. Kamu Muhammad, kamu Abu Bakar, tidak perlu susah. Aku Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu menemani sekalipun kamu berada dalam. Nah, tapi pada akhirnya dengan begitu dahsyat bisa yang sudah menjalar di kaki Abu Bakar tidak kuat, sampai biru semua. Kenapa ya Abu Bakar? Saya gak kuat ya Rasulullah. Semoga Rasulullah bisa meneruskan perjalanan, karena saya digigit ular di kaki saya. Kenapa tidak ngomong dari tadi? Saya tidak bisa membangunin Rasulullah. Lebih baik saya meninggal untuk menjaga keselamatan Rasulullah. Yang mana setelah itu baru kaki Abu Bakar diperlihatkan, diludahi. Ternyata kerasnya bisa ular yang menggigit sahabat Abu Bakar tidak mempan menahan dahsyatnya ludahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu seketika, tanpa obat dari dokter, tanpa pengobatan apapun, sahabat Abu Bakar kembali sedia kala, seakan tidak pernah digigit apa-apa. Maka dari situ semuanya pada kafir Quraisy yang mengejar Rasulullah, karena ada salah satu yang meyakinkan bahwa tidak akan mungkin ada di sini. Kalau memang Muhammad ada di dalam, pasti sarang laba-laba ini akan rusak. Dan kalau Muhammad ada di dalam, pasti merpati ini akan jatuh yang sedang mengeram. Tapi buktinya utuh, maka Muhammad tidak ada di dalam. Ini sekilas pandang sebagai referensi nanti bagaimana kebesaran Abu
Lah kenapa ini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dicontohkan di Indonesia? Maka setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Yathrib. Dengan singkat cerita, ya singkat cerita ini Pak Dewa kami potong. Setelah lama di sana, Nabi Muhammad dengan gaya kepemimpinannya, dengan gaya orang tua, bersikap sebagai orang tua, akhirnya di situ ada komunitas Ansor, ada komunitas Muhajir, sahabat Ansor yang mengikuti Rasulullah dari Mekah. Ada sahabat Ansor yang menetap, sahabat Ansor yang menetap, yang sudah Islam di Yathrib. Sahabat Muhajir yang mengikuti Rasulullah dari Mekah ke Yathrib. Dan di situ juga ada komunitas Yahudi, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Orang Yahudi ini semua tidak Islam di situ di Yathrib, tapi dengan kepemimpinan, dengan gaya Rasulullah yang sederhana, dengan gayanya Rasulullah yang demokrasi, dengan gayanya Rasulullah yang bisa menerima pendapat-pendapat orang lain, dengan gayanya Rasulullah yang sangat-sangat pengayom, penyayang, maka Rasulullah ditunjuk sebagai kepala pemerintahan, yaitu gubernur. Maka di saat beliau menjadi gubernur, di situ Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW membuat piagam Madinah. Membuat piagam Madinah. Di antara isi piagam Madinah, ayo baik sahabat Ansor, Muhajirin, kafir Quraisy dan orang-orang non-Islam lainnya saling jaga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk membela Yathrib. Siapapun yang masuk akan mengganggu, maka tugas kita kesemuanya untuk mengamankan Yathrib. Itu yang tertuang dalam piagam Madinah. Maka setelah Republik Indonesia merdeka, di antaranya apa itu isi-isi dari piagam Madinah itu dikutip oleh Hasyim Asy'ari menjadi piagam Jakarta. Jadi inilah sehingga Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah semuanya menjadi rujukan adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kakek dari baginda, yaitu Yai Abdurrahman Wahid, yaitu presiden yang keempat. Maka baginda Abdurrahman Wahid ini terus memotivasi menjadi sebuah komunitas di Indonesia ini tidak terfokus kepada agama, tapi lebih banyak kepada moderasi beragama. Ini sekilas, ya. Ya nanti kita ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ini bisa di YouTube-kan, ditransfer ke teman-teman kita, ya mudah-mudahan. Toh kalau memang ada sedikit kesalahan, ya mungkin dari saya itu Pak Dewa yang kurang referensi ya. Tapi kalau ini benar, mudah-mudahan bisa menjadi rujukan bagi generasi muda supaya tidak saling aku kan sekarang ini yang banyak aku kan generasi muda, apalagi yang merasa besar, harus begini, tapi sebetulnya Indonesia adalah negara kita tercinta. Indonesia adalah tempat kita berpijak untuk mencari nafkah. Indonesia tempat kita berpijak untuk menjadi saudara. Indonesia tempat kita berpijak untuk mencari rahmat dan ridha dari Tuhan yang Maha Esa. Mungkin ini ada bincang-bincang ya. Ya lain kali lah bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.